Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Serbina Buru Ginting. Kali ini saya akan menceritakan ulang isi buku tapi secara lebih singkat. Buku yang saya pilih yaitu berjudul Kisah Perjuangan dan Inspirasi B.J. Habibie. Buku ini dituliskan oleh Weda S. Atma dan diterbitkan oleh Checklist Media pada tahun 2017. Saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan cerita B.J. Habibie, tertarik dengan kesuksesan B.J. Habibie sampai-sampai dijuluki Bapak Teknologi Indonesia tuh. Gimana ya ceritanya? Saksikan videonya. Kali ini saya akan menceritakan dari halaman 1 sampai halaman 102. Pada bagian pertama, kita mengenal Habibie terlebih dahulu. Siapa sih Habibie itu? Teman-teman tahu nggak Habibie itu siapa? B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga atau sering juga disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan kecerdasannya. Tetapi pada Habibie masih remaja, ayah Habibie meninggal. Pada itulah yang membuat Habibie harus lebih mandiri lagi. Kayak gitu. Baik, selanjutnya kita akan menceritakan masa remaja dan pendidikan Habibie di Indonesia. Setelah ayahnya meninggal, Habibie dikirim ke Jakarta oleh ibunya untuk bersekolah di sekolah internasional. Namun, karena tidak tahan dengan hawa panas di Jakarta, Habibie pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya. Ia dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas, tekun belajar, dan sangat disiplin tinggi. Ia kemudian melanjutkan studi di ITB sebelum akhirnya melanjutkan ke luar negeri. Kita bahas lagi perjuangan Habibie kuliah di Jerman. Pada bagian ini menjadi inti cerita perjuangan Habibie. Kuliah di Jerman, Habibie menghadapi kesulitan bahasa dan budaya. Hidup sederhana dan penuh pengorbanan. Walaupun menghadapi kesulitan bahasa dan budaya, tetapi Habibie berhasil meraih gelar insinyur dan dokter di bidang teknik dirgantara. Ia juga membuktikan kecerdasannya di tingkat dunia. Karir dan prestasi Habibie di bidang teknologi. Setelah lulus, Habibie bekerja di Jerman, menjadi ahli di bidang konstruksi pesawat dan dikenal sebagai ilmuwan dan insinyur hebat, atau yang sering didengar Bapak Teknologi Indonesia. Kontribusinya di bidang teknologi sangat besar, termasuk industri pesawat terbang. Setelah selesai melakukan pendidikan di Jerman dan sudah bekerja di Jerman, Habibie kembali ke Indonesia dan mengabdi. Habibie kembali ke Indonesia ditunjuk sebagai Menteri Riset dari Teknologi, mengembangkan industri strategis nasional. Ia berperan besar dalam kemajuan teknologi Indonesia, termasuk pengembangan pesawat nasional. Pada bagian ini kita akan membahas karakter dan kepribadian Habibie. Habibie memiliki sifat yang pantang menyerah, visioner, cinta tanah air, religius, dan berintegritas. Ia tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki tujuan besar terhadap Indonesia. Bisa dibilang Habibie ini sangat memikirkan, sangat peduli tentang kemajuan Indonesia. Dia bertujuan supaya bangsa Indonesia ini lebih maju dari negara-negara lain. Pesan moral untuk kita semua. Jangan menyerah dalam menghadapi kesulitan. Pendidikan adalah kunci masa depan. Mimpi besar harus diiringi usaha. Gunakan ilmu untuk kemajuan bangsa. Sekian cerita singkat dari saya. Untuk halaman 103 sampai halamannya habis, saya akan lanjut di pertemuan minggu ke-7. Sekian cerita dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Bye.